Saya pernah memboncengkan teman kerja saya, dia wanita. Saya cuma menolong dia karena suaminya sakit dan saya disuruh atasan saya untuk mengantarnya pulang. Apakah sikap saya memboncengkan wanita yang bukan mahram itu salah, Ustaz? Dan saya bingung karena kalau tidak mau menolong nanti saya dibilang sombong. Dan Allah berfirman, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Mengapa kamu kalau tidak mau menolong khawatir dibilang sombong? Mengapa tidak khawatir kalau kamu memboncengkan istrinya orang sedang suaminya sedang sakit, tidak khawatir diruduh? Aku loro kowe malah seneng-seneng karo wong liya. Lah gitu. Kok ndak khawatir begitu? Nah, mestinya suaminya sakit malah orang mbok goncang-goncangke ngono kuwi. Nanti dikira suaminya sakit, dia malah mbungai iso goncengan karo wong lanang liya gitu loh. Jadi fitnah. Tetangga yang lihat pun lho bang bojone sakit kuwi sak yang dini digoncenge wong kuwi. Nah kan jadi fitnah malah. Nah, mestinya bagaimanapun juga yang dilarang oleh agama itu jangan kamu langgar walaupun kita ora apa-apa, ya. Sebab sesuatu yang dilarang oleh agama itu mesti ada apa-apanya kalau dilanggar. Nah, dia perintah atasannya kok. Lah yang melarang itu lebih atas dari atasanmu. Atasanmu apa toh? Nah, padahal atasan yang melarang kamu, yang menyuruh kamu tadi itu masih bawahan jauh dari yang melarangnya. Maka kamu harus bisa menempatkan. Jadi agama itu jangan mudah gregeli, mudah ya guncang hanya karena atasan, karena teman kerja, karena teman ini, lupa pada Allah ya. Harus Allah, Rasul, jihad fisabilillah dimenangkan dari segala-galanya. Apalagi? Pertanyaan dari brosur Ustaz. Ya. Ini dari lantai 4. Ya, hadis lantai 4. Yang terakhir halaman 8. Ya. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Dia menulis dalam kitabnya ketentuan untuk dirinya yang diletakkan di sisinya. Yang saya tanyakan, menulis dalam kitabnya ketentuan untuk dirinya. Nah, ini banyak orang awam yang mengatakan satu, masalah jodoh, rezeki dan umur. Nah, ini mohon dijelaskan tentang meliputi apa saja. Terus yang kedua, saya pernah mendengar sebuah hadis qudsi yang kurang lebih artinya, kalau bukan karena seorang ibu yang menyusui anaknya, dan kalau bukan karena seorang tua yang rajin sujud kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah, maka hancurkan dunia ini sehancur-hancurnya, kata Allah. Ini hadis qudsi ini relevansinya kalau dikaitkan dengan yang di atas, hadis yang pertama halaman terakhir ini, yaitu dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Dia menulis dalam kitabnya yang berada ketentuan untuk dirinya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaannya. Mohon dijelaskan, matur nuwun. Itu enggak ada hubungannya itu. Jadi Allah menciptakan segala yang ada, makhluk, manusia, dan segala, tidak hanya manusia aja, segala yang ada ini sudah menurut ketentuan Allah. Allah sudah membuat perencanaan yang matang, ya, yang matang. Semuanya berjalan menurut ketentuan Allah. Orang biasa menyebut takdir Allah itu kan, dan menurut ketentuan Allah. Kemudian hadis yang sudah tanyakan tadi, tentang betul ya, andai kata sudah tidak ada bayi yang masih perlu disusui ibunya, tidak ada orang-orang tua yang sujud pada Allah,
dan tidak ada binatang ternak yang masih makan tanaman-tanaman untuk merumput dan sebagainya tadi, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Ya, itu kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada anak yang masih menyusu, kepada orang tua yang masih rukuk, masih sujud, masih sholat maksudnya. Nah, sehingga orang-orang rukuk, orang sujud, orang sholat itu menunda datangnya azab. Maka nanti kalau mendekati kiamat, bumi matahari sudah terbit dari barat, itu sudah tidak ada orang sholat, tidak ada orang rukuk, tidak ada orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman setelah mengerti matahari terbit dari barat, baru dia beriman. Karena mungkin sebelum itu dia tidak percaya ada hari kiamat itu, tapi pernah mendengarkan keterangan-keterangan pengajian tanda-tanda kiamat nanti kalau sudah matahari terbit dari barat. Nah, ternyata setelah lihat matahari terbit dari barat itu betul baru dia beriman. Beriman saat itu sudah tidak diterima. Dia tidak mau sholat, sholat pada saat itu tidak terima. Maka saat mendekati kiamat itu sudah tidak ada orang sholat, tidak ada orang yang beriman, tidak ada, sudah semua tidak ada. Nah, ini tadi kan kalau masih ada orang yang rukuk sujud maka masih ditunda oleh Allah. Kalau nanti orang rukuk sujud dan tidak ada, sudah dekat lagi kiamat. Nah, apa hubungannya dengan hadis yang halaman 8 terakhir? Enggak ada hubungannya itu. Kalau ditentukan dihubungkan dengan takdir Allah, memang semuanya itu menjadi ketentuan Allah juga. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk kan tidak hanya manusia aja, apa saja yang ada ini semua makhluk. Dia menulis dalam kitabnya ketentuan untuk dirinya, ya, dalam kitab Allah, ya. Orang yang biasa nyebut Lauhil Mahfuz itu ada mudah orang semua menggambarkan, ada catatan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz mencatat seluruh ketentuan-ketentuan makhluk yang ada, ya, yang ditetapkan oleh Allah tadi. Nah, jadi semua tidak ada yang luput dari perencanaan Allah. Semua yang berjalan, yang terjadi, semua itu sudah tertulis dalam rencana Allah, ketentuan Allah. Nah, maka itu apa yang akan terjadi pada makhluk termasuk pada manusia ini semua tidak luput dari takdir Allah. Dan Allah akhirnya di situ mengatakan, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis Qudsi, ya, Allah mengatakan rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi sudah saya terangkan panjang lebar, sekalipun Allah murka tapi tetap mencurai rahmat kepada makhluknya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Kita bisa istiqomah selalu di jalan Allah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.